Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya berada di dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini mungkin di video saya yang terakhir di dalam pembahasan bab haid. Jika di video-video sebelumnya saya sudah membahas lebih jauh masalah waktu ukuran haid ataupun warna-warna di dalam haid, maka di dalam video ini sekarang saya akan membahas sifat-sifat yang ada di dalam darah haid. Mengapa kita harus mengetahui selain dari waktu haid, kita juga harus mengetahui warna haid, dan sekarang kita juga harus mengetahui dari sifat haid, karena ini adalah menentukan. Andaikan ada seseorang wanita yang mengeluarkan darah istihadah, maka mengetahui warna dan juga mengetahui sifat itu akan bisa menjadi penentu apakah darah wanita tersebut darah haid ataupun darah istihadah. Sehingga apakah penting kita mengetahui dari sifat darah haid itu sangat penting sekali. Yang mana sifat darah bagi wanita yang haid itu berbeda-beda. Ada sifatnya yang kental. Jadi darahnya itu darahnya kental dan juga berbau. Berbau di sini adalah berbau khas darah. Yang maksudnya berbau khas darah itu jadi baunya itu agak sedikit tersengat, tercium sekali oleh kita. Yang kedua, darahnya itu adalah darah sifatnya itu sama, kental, tetapi tidak berbau. Artinya anyir ataupun bau amis dari darahnya itu tidak terlalu tercium oleh kita. Dan yang ketiga, ada sifat darahnya itu sifatnya itu tidak kental, jadi bisa dikatakan darah ini mungkin agak sedikit encer, tetapi ada berbau dari darah itu tersendiri. Dan yang keempat itu adalah sifat darahnya yang encer dan juga tidak berbau. Nah, dari keempat kategori sifat ini seorang wanita haruslah mengetahui. Nah, bagaimana jika wanita mengeluarkan sifat darah yang berbeda tetapi masih di dalam ukuran haid, maka itu bisa dikatakan darah haid. Misalkan saya contoh memberi ini. Saya setiap mencontohkan selalu menghitung dari tanggal 1 agar mempermudah bagi kita semua yang ada di manapun berada. Misalkan seorang wanita mengeluarkan dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Misalkan seorang wanita mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Seorang wanita memperhatikan darahnya yang keluar dari tanggal 1 sampai tanggal 3, misalkan sifatnya itu kental dan juga berbau. Kemudian pada tanggal 4 dan tanggal 5 kental, tidak berbau. Tidak berbau. Kemudian pada tanggal 6 dan 7 encer, tidak berbau. Bisa kita perhatikan seorang wanita dari tanggal 1 sampai pada tanggal 7 mengeluarkan darah, dan kemudian pada tanggal 8-nya itu suci ataupun bersih. Nah, maka dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ini dikatakan darah apa? Walaupun dengan sifat-sifat yang berbeda, ini masih dikatakan darah haid. Coba kita perhatikan pada tanggal 1 sampai pada tanggal 3, seorang wanita mengeluarkan darah sifatnya itu kental berbau. Kemudian pada tanggal 4 dan 5 kentalnya tidak berbau. Kemudian pada 6 sampai pada tanggal 7 encer, tidak berbau. Dan terakhir pada tanggal 8 wanita tersebut suci, artinya tidak mengeluarkan darah kembali. Kemudian darah apakah ini yang keluar dari tanggal 1 sampai tanggal 7? Jika seorang wanita dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dihitung melebihi dari 24 jam keluar darahnya, berarti walaupun dengan sifat-sifat yang berbeda, ini dikatakan darah haid. Begitu ya. Jadi
baik itu sifatnya satu sifat ataupun sifat yang berbeda-beda, selama mengikuti dari waktu kurang dari 15 hari ataupun melebihi dari 24 jam, maka itu dikatakan darah haid. Misalkan dengan satu sifatnya misalkan encer, tidak berbau dari tanggal 1 sampai pada tanggal 7, misalkan seperti itu tidak menjadikan masalah seperti itu ya, selama haidnya itu melebihi dari 24 jam dan juga kurang dari 15 hari. Kemudian untuk apa dong kita mengetahui sifat yang berbeda ini? Toh ini masih dikatakan darah haid. Nah, nanti jawabannya akan kalian pahami jika nanti ke depan saya membahas darah istihadah. Maka kalau saya nanti menerangkan darah istihadah akan mempengaruhi dari warna dan juga sifat. Jadi tidak dilihat hanya dari waktunya saja, gitu ya. Jadi ini untuk pengenalan awal agar mengetahui, inti dari video ini adalah agar semuanya mengetahui bahwa di dalam haid selain dari waktu ada warna dan sekarang juga ada sifat-sifat yang berbeda. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Untuk yang terakhir dari video ini, saya sampaikan kepada para wanita yang di luar sana bahwa setiap mengeluarkan haid, baik 1 bulan sekali ataupun dengan waktu yang tidak menentu, selama melebihi dari kapasitas suci 15 hari, dengan syaratnya itu ya, dengan melebihi dari 15 hari suci, ya, kita tidak bisa memaksakan setiap wanita mengeluarkan darahnya waktu yang sama. Misalkan kalau setiap bulan, tidak bisa memaksakan wanita setiap bulan mengeluarkan darah yang sama dengan waktu yang sama. Contoh, mungkin saja seorang wanita pada bulan Januari mengeluarkan darah 7 hari. Pada bulan Februari mengeluarkan darahnya menjadi 8 hari. Dan pada bulan Maret mungkin saja wanita tersebut mengeluarkan darah 13 hari. Jadi intinya setiap wanita mungkin saja pada setiap bulannya mengeluarkan darah waktu yang berbeda, warna yang berbeda, sifat yang berbeda. Oleh karena itu layaknya bagi seorang wanita pada setiap mengeluarkan darah haid mempunyai catatan pribadi masing-masing. Kenapa kita harus mempunyai catatan pribadi masing-masing? Karena dikhawatirkan pada bulan ini saya mengeluarkan haid, loh bulan-bulan kemarin saya keluar haid hanya 7 ataupun 8 hari. Kok bulan ini saya mengeluarkan darah sampai 17 hari. Nah, bagaimana kalau begitu? Sehingga karena itulah setiap wanita harus mempunyai catatan keluar darahnya masing-masing, baik dari waktu, kedua dari warna, dan ketiga dari sifatnya. Sebab itu adalah penentu antara darah haid dan juga darah istihadah. Mungkin video ini video terakhir di dalam saya menerangkan bab haid. Nantikan di video saya selanjutnya, yaitu di dalam bab istihadah. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.